Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video yang berisikan atau menjelaskan tentang materi model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran di SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andus H. Aceh Ruswan MPD serta Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kayla Shanin dengan NIM 2103686. Saya berasal dari kelas 3D dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD di Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Nah, untuk mengawali pematerian, mari kita buka dengan pengertian TGT itu sendiri. Nah, apa sih pengertian TGT? Slavin menyatakan bahwa TGT adalah model pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik seperti menggunakan kuis, di mana para siswa itu berlomba sebagai wakil dari tim mereka untuk berkompetisi dengan anggota tim lain yang kinerja akademiknya setara dengan mereka. Nah, menurut Asma tahun 2006, ia menyatakan bahwa model TGT adalah suatu model pembelajaran oleh guru dan diakhiri dengan guru memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa. Nah, dengan deskripsi dari Slavin dan Asma tadi, dapat disimpulkan bahwa TGT sendiri adalah suatu model pembelajaran yang berbasis atau model pembelajaran yang membentuk tim dengan menerapkan unsur permainan. Di sini kan namanya Team Games Turnamen. Nah, games itu yaitu permainan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk setiap tim memperoleh skor di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari model pembelajaran TGT itu sendiri. Yang pertama adalah menjadi alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, benar banget nih. Jadi, jika kegiatan belajar mengajar itu bersifat monoton, maka siswa sendiri akan merasa bosan. Nah, dengan adanya games yang diadakan seperti kuis ini akan menambah semangat dari siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, lalu membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika diadakan game, siswa pasti akan lebih cenderung lebih bersemangat gitu, karena game itu bersifat santai dan enjoy, sehingga mereka lebih mempunyai minat belajar yang lebih tinggi dengan adanya game tersebut. Nah, lalu di sini dibilang bahwa ini juga dapat melibatkan seluruh siswa untuk turut aktif dalam pembelajaran tanpa membedakan status. Nah, di sini juga dibilang bahwa menunjukkan atau melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya. Nah, apa sih yang dimaksud tutor sebaya? Nah, tutor sebaya ini diartikan bahwa di mana satu siswa bisa menjadi sumber pengetahuan atau informasi bagi siswa lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari model pembelajaran TGT itu sendiri. Nah, yang pertama ada dalam kelas kooperatif, siswa memiliki kebebasan untuk berinteraksi dan menggunakan pendapatnya. Nah, dengan adanya kelompok ini, di mana di sini adalah wadah siswa untuk lebih mengekspresikan pikirannya dan mengemukakan pendapat yang ia pahami. Nah, yang kedua adalah rasa percaya diri siswa akan menjadi meningkat. Nah, yang ketiga, perilaku mengganggu terhadap siswa lain menjadi berkurang. Nah, dengan adanya kelompok ini, maka siswa akan berfokus untuk menjawab pertanyaan sehingga tidak ada siswa yang satu sama lain saling mengganggu. Nah, lalu selanjutnya adalah motivasi belajar siswa bertambah. Nah, ini juga adalah salah satu kelebihan dari model pembelajaran TGT. Karena apa? Karena siswa merasa bahwa dengan adanya model TGT ini ia lebih enjoy gitu dalam pembelajaran karena sambil bermain games atau bermain permainan dengan mengandalkan pengetahuan yang ia punya dari pemahaman materi yang dibuat oleh sang guru. Nah, kelebihan selanjutnya adalah pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Nah, dengan adanya kuis atau pertanyaan yang akan dilontarkan oleh sang guru, maka siswa tersebut harus fokus dalam mendengarkan pembelajaran sebelum bermain games tersebut, sehingga dia akan lebih fokus gitu, mendalami pematerian yang sudah dibawakan. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, toleransi antar siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Dan yang terakhir adalah kerjasama antar siswa. Nah, dalam kelompok itu maka mereka harus bekerja sama untuk mencapai atau mendapatkan skor yang mereka ingin tuju.
ini membuat interaksi belajar dalam kelas menjadi hidup dan tidak membosankan. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, dalam tujuan lebih variatif lagi untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang kelebihan, maka di sisi lain pasti model pembelajaran TGT ini juga mempunyai kekurangan. Nah, yang pertama adalah sering terjadi dalam kegiatan pembelajaran tidak semua siswa serta menyumbangkan pendapatnya atau ikut serta. Nah, di sini juga walaupun tadi kelebihannya masih ada dibilang bahwa siswa lebih luas, namun ada juga siswa yang masih belum ikut serta dalam menyumbangkan pendapatnya. Yang kedua adalah kekurangan waktu dalam proses pembelajaran. Nah, karena proses ini adalah proses bermain games dengan beberapa kelompok, maka kadang waktu untuk pembelajaran itu masih kurang karena itu membutuhkan banyak waktu. Dan yang terakhir adalah kemungkinan terjadinya kegaduhan jika seorang guru tersebut yang memimpin tidak dapat mengelola kelas dengan baik. Nah, di sini juga tergantung oleh gurunya. Jadi, guru-guru diharapkan dapat mengelola kelasnya dengan baik agar model pembelajaran TGT tidak berlangsung ricuh dan tetap kondusif. Nah, selanjutnya pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai langkah-langkah model pembelajaran TGT. Nah, ini terbagi menjadi 5 langkah ya teman-teman. Yang pertama adalah class presentation. Nah, class presentation itu gimana sih? Nah, di sini guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, pokok materi secara pengajaran langsung ataupun dalam metode ceramah. Nah, di sini siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi tersebut agar membantu mereka dalam kerja kelompok ataupun game yang akan dilaksanakan nanti. Nah, lanjut yang kedua yaitu adalah teams. Teams itu gimana sih? Nah, guru itu membagi kelas dalam beberapa kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, berdasarkan kriteria kemampuan dari ulangan harian, jenis kelamin, etnik, dan ras. Nah, kelompok ini bertujuan untuk mempelajari lembar kerja mereka. Terus habis itu mereka mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, sampai memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep teman sesama kelompoknya jika teman mereka melakukan kesalahan. Lalu yang ketiga ada games. Games itu gimana sih? Nah, games ini dimainkan pada meja turnamen oleh 3 orang siswa yang mewakili tim dan kelompok masing-masing. Nah, siswa ini memilih kartu bernomor dan mereka mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor tersebut. Nah, jika mereka benar, mereka akan mendapatkan skor dan skor itu akan dikumpulkan untuk turnamen atau untuk lomba mingguan. Nah, lanjut untuk langkah yang keempat adalah turnamen. Nah, turnamen ini dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit ketika guru selesai melakukan presentasi dan semua siswa sudah mengerjakan lembar kerja siswa. Nah, mereka akan dibagi nih dalam beberapa meja turnamen. Nah, 3 peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan dalam meja pertama, 3 didik selanjutnya pada meja kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada namanya team recognition. Nah, ini tuh apa sih? Nah, di sini guru mengumumkan kelompok yang menang. Di sini tuh puncaknya ya teman-teman. Jadi masing-masing kelompok akan mendapat hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, kelompok yang mendapatkan julukan super team jika rata-rata skornya 50 atau lebih dari itu. Lalu ada yang great team apabila rata-ratanya mencapai 50 sampai 40. Nah, dan good team adalah apabila rata-ratanya 40 ke bawah. Nah, ini akan menyenangkan para peserta didik atas prestasi yang telah mereka capai. Baik teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung video atau di ujung penjelasan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Maafkan saya jika saya mempunyai kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.